informasi menarik yang berkaitan dengan kesehatan. Dan siaran ini disiarkan secara live streaming di kanal YouTube Promkes_Ngawi dan live streaming IG Promkes_Ngawi. Jangan lupa Anda juga bisa menanyakan konsul langsung kepada dokter yang bersangkutan hari ini juga dengan cara bertanya langsung di sosial media kita yang live atau kirimkan pertanyaan ke nomor WA 0878 10 21 5450. Jadi kita disiarkan secara live ya dari kawasan Jalan Es Parman nomor 25A Ngawi, Jawa Timur. Langsung saja kita akan ketemu dulu dengan narasumber kita pagi ini yang sudah kita undang dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi. Assalamualaikum, selamat pagi dokter, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah pasti. Nah, kalau Bu Dokter tuh udah pasti jaga kesehatan ya, kesehatan bukan kayak saya yang penting makan enak aja. Oke, hari ini kita sengaja menghadirkan salah satu spesialis luar biasa dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi. Sebesar luar biasa ya namanya. Iya luar biasa. Soalnya kalau berhubungannya sama otak itu kayaknya tuh luar biasa banget gitu loh dok ya. Ada serabut-serabut saraf itu yang kecil-kecil itu dan itu bisa ditangani oleh beliau, itu kan hebat banget. Iya, kita akan kenalan dulu sama Dr. Indra Damayanti, spesialis bedah syaraf dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto. Spesialis bedah syaraf. Iya benar. Hebat banget. Masih muda loh dok. Biasa aja. Oh, enggak, udah banyak di umurnya. Iya, tapi penampakan itu casing itu nggak bohong loh dok, masih muda. Saya pikir itu kalau sudah spesialis, apalagi yang bedah syaraf, kita taunya kan yang syaraf itu kan yang susah banget ya, hal yang kecil-kecil kayak gitu. Itu pasti orangnya yang udah pinter banget, yang nyun sewu ya, belajarnya tuh lama banget, jadi sudah berumur gitu. Tapi dokter Indra ini bener loh. Saya pikir masih Mbak Ina kayaknya bisa aja jadi lambung. oh gitu, saya pegangin dok, saya pegangin. Tapi bener loh dok, kok bisa pilih bedah syaraf sih dok, gimana nih ceritanya dulu? Ya karena kebutuhan aja di Ngawi waktu itu kan ada program dari Kemenkes beasiswa, diutamakan yang dibutuhkan itu yang belum ada di Ngawi gitu. Oke. Ya, jadi saya memang ikut beasiswa waktu sekolah dulu. Jadi waktu saya ambil bedah saraf, terus dilihat sama Kemenkes memang bedah saraf belum ada. Ya alhamdulillah bisa langsung masuk sekolah lancar, balik lagi ke sini. Alhamdulillah. Jadi memang kebutuhannya. Memang gitu kebutuhan ya, dok, di ya? sini ya memang. Susah nggak sih dok belajar bedah syaraf? Oh, enggak. Ada Gimana? ilmunya, ada Sebentar, ilmunya. kalau dokter bilang nggak susah, berarti beliau IQ-nya gini. Tapi kalau beliau bilang susah, ya kita pasti maklum ya kan, gitu ya. Iya kan semua cabang dari kedokteran pasti semuanya susah ya. Cuman kan kita ada buku, ada dosen yang membimbing kita, jadi ya semuanya jadi lebih mudah gitu. Oke. Apalagi juga prakteknya gitu ya dok Iya, ya. membimbing benar-benar sampai kita bisa. Kita 5,5 tahun itu kita di Surabaya itu benar-benar digembleng gitu Iya, ya, dok ya. iya. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak sulit. Iya, dokter Indra ini prakteknya di Rumah Sakit Umum Dr. Suroto. Iya, Nah, benar. di klinik apa itu dok kalau boleh tahu? Poliklinik bedah saraf. Poliklinik bedah syaraf. Memang Iya. spesialis poliklinik bedah syaraf ya. Iya, Oh, bedah khususnya. dokter yang hadir ini adalah spesialis bedah syaraf. Tapi hari ini kita bukan ngomongin tentang syaraf yang, tapi saraf juga ya dok ya sebenarnya kaitannya ya. Iya, tidak jauh-jauh dari situ. Tidak jauh dari saraf. Kita ngomongin tentang hidrosefalus. Kalau bicara tentang hidrosefalus itu kalau kita nonton di TV itu apa ya? Aduh, dari gitu. Semoga anak keturunan kita nggak ada yang kayak gitu ya. Itu adalah salah satu penyakit yang ditandai dengan kepala yang besar gitu. Kalau kita ngomongin hidro itu kan artinya air ya dok ya. Jadi kalau diterjemahkan secara agar saya ngerti lah, yang lainnya juga ngerti. Hidrosefalus itu penyakit apa gitu? Iya. Jadi ini kita mau definisi hidrosefalus sendiri itu adalah penumpukan cairan di otak. Itu simpelnya seperti itu. Penumpukan cairan di otak. Iya, udah. Kenapa terjadi penumpukan? Nah, itu yang nanti akan kita pelajari. Jadi yang pertama, yang paling sering itu adalah penyumbatan. Yang kedua, yang agak jarang terjadi itu karena produksi yang berlebih dari cairan itu. Kan kita
Kita ini kalau dewasa seperti ini setiap hari kita memproduksi cairan dan selalu baru cairannya. Memang subhanallah ya, itu memang ciptaan Allah yang luar biasa untuk menjaga otak kita tetap fresh. Ya. Tetap seger. Iya, setengah liter. Di otak itu Iya, setiap hari. Setiap hari 500 cc dari plexus choroidalis yang ada di dinding dari ventricle. Ventricle itu untuk tempat melindungi penampungannya. otak itu juga ya dok, Iya, sebenarnya isinya cairan ya, itu. menyeimbangkan elektrolit, nutrisi dan sebagainya. Ya. Dan selalu fresh, cairannya bening seperti aqua, seperti itu. Saya minum kalau gitu dok. Iya. Seru ya kalau minum itu ya, cairan otak ya. Frankenstein kali ya. Nah, terus kemudian produksi itu bisa berlebih. Nah, kita nggak ngomongin produksi berlebih ya, itu karena tumor mungkin jangan terjadi. Kita yang sering aja karena penyumbatan. Nah, memang yang paling banyak terjadi pada anak kecil ya, pada kongenital, jadi baru lahir, karena ada saluran-saluran di otak itu yang ya tiba-tiba menyempit ya, yang paling Ketika masa pertumbuhan janin ketika masa gitu ya dok ya. pertumbuhan nggak normal ya, seharusnya dia lebarnya berapa mili, dia menjadi Ternyata. menyempit ya, kayak gitu. Itu sebenarnya bisa terdeteksi ketika masih dalam kandungan kan Oh dok iya, ya. benar, bisa banget. Bisa Ya, banget. pada saat di USG, apalagi USG zaman dulu aja bisa, Apalagi zaman sekarang. iya, yang gitu ya. 3D ya kalau zaman sekarang ya. Mhm. Itu sudah kelihatan, kalau dari situ sudah kelihatan. Nah, penyumbatan itu 60% itu terjadi di antara ventricle 3 dan 4. Jadi Coba saya punya- bayangkan dulu, ini otak, ini Iya. ventricle 3. jadi otak itu ada empat kompartemen ya. Iya, Nah, kalau kita lihat memang biasanya itu kayak atas, Iya. atas 2, bawah 2 gitu kan, kayak apa, paru-paru itu kan juga dibagi-bagi, itu kelihatannya seperti itu. Apakah otak juga seperti Iya. itu? Otak juga, Otak juga. ya, jelas kanan kiri gitu ya. Terus kemudian ada tempat untuk cairan yang bisa apa itu mengisi di situ, tuh namanya ventricle. Nah, sumbatan yang paling sering terjadi itu kita punya 4 ruangan ya di ventricle itu. Yang terjadi itu 3 dan 4. Itu sering menyempit ya di situ. 60% pada anak-anak. Bayi. Kalau penanganannya itu delay, terlambat, itu nanti akibatnya ukuran kepala semakin besar, semakin besar, semakin besar dan tidak terkendali. Terutama yang buntu total. Kalau buntu parsial mungkin pertumbuhan pertambahan pembesaran kepalanya masih lambat, tapi ya tambah besar. Tetap tambah besar. Tambah ya? besar. Meskipun bisa. Walaupun parsial buntunya gitu. Harus benar-benar longgar itu. Aquarius ya, CVI namanya, tempat saluran yang sering mengalami pembuntuan itu. Ya, gitu. Oke, ketika masih dalam janin, kemudian sudah terdeteksi bahwa ada yaitu apa ya, kelainan gitu, penyempitan Iya. atau pembuntuan, itu bisa nggak ditangani dari janin dok? Kalau pada saat di dalam kandungan pasti kesulitan, dan nggak tahu metode zaman sekarang kayaknya belum ada deh, saya belum pernah baca. Karena Harus intervensinya memang harus ke keluar dulu pasiennya langsung gitu Iya, ya dok ya, iya. nggak bisa lewat ibunya gitu, tidak bisa. tidak bisa. Tidak bisa. Kalau kan memang kalau mungkin dulu katanya ada cerita kekurangan vitamin, asam Yes, folat dan yes. sebagainya, Nah, kayak gitu. itu. Ya itu ya, Walau kita alam masih- sebenarnya. ya, sebenarnya Karena sebenarnya bidang-bidang udah pada ngasih semua kan vitamin itu Harusnya Iya, gitu sudah. ya. Ya memang terus terjadi hal seperti itu. Ya nunggu keluar dulu bayinya. Keluar Baru dulu. nanti ada Iya, intervensinya yang paling gitu ya. cepat saya operasi itu bayi 7 hari. Bayi 7 hari dioperasi kepalanya dok? Iya, jadi kalau enggak kayak gitu nanti kepalanya bertambah besar, terus bentuknya tidak teratur nanti setelah kita keluarkan cairannya. dicari jalannya, istilahnya seperti itu kan Oh, dok ya? kalau terapinya sama, kita pasang selang, kita masukkan di dalam intraventricle tadi, tempat kantongnya tadi, terus kita alirkan mulai dari kepala, leher, pakai selang itu masuk ke dalam perut. Jadi dibuangnya Dibuang di perut, campur jadi urin, nanti diserap oleh sekitarnya, Nanti jadi urin, jadi selangnya itu berada di dalam di tubuh. dalam perut, dan itu dipasang seumur hidup. Tapi Ya. kan kalau untuk bayi ya itu kan bertumbuh dok, otomatis kan Iya. ukuran tubuhnya menjadi Iya. lebih panjang, Iya. lebih besar. Iya. Sementara kalau masih bayi kan mungkin ya kita hanya pakai selang berapa senti gitu Iya. kan. Tapi kalau sudah mulai dewasa gimana itu dok?
Selang itu di dalam rongga peritoneum atau rongga perut itu kan luas. Jadi saya bisa pasang sampai 40 cm di situ. Oh, gitu. Jadi dia bisa ngikutin. Jadi nggak akan kita ganti kecuali buntu. Tersumbat. Biasanya tersumbat karena infeksi. Oke. Bisa itu baru kita ambil, kita ganti yang baru. Itu kalau diraba gitu kelihatan. Oh, teraba. Di sini. Teraba, Masya Iya, Allah. iya. Gitu. Minggu ini aja saya mengerjakan kasus hidrosefalus 2. Minggu ini hari Senin dan hari Selasa. Tapi kebetulan yang saya kerjakan dewasa. Ya. Oke, kita ngomongin tentang penyebab yang lain dari hidrosefalus. Kalau tadi dalam janin Ada kelainan. ada kelainan Ya. kongenital, itu bisa disebabkan karena keturunan kah, Dok? Atau mungkin karena terpapar virus dari luar gitu? Ya benar sekali. Kemungkinan yang kita percaya sekarang itu ya virus. Terpapar virus? Iya, toxotox itu. Iya. Oke. Ya makanya sering terjadi sering apa itu sebelumnya di screening ya untuk apa itu yang mau pre-wedding itu. Jadi bukan hanya Kantin foto. kan, tes kesehatan kalian pengantin sekarang kan sudah ada Ya, seperti itu ya. Jadi kalau memang ada ya tidak apa-apa, diobati dulu. Setelah itu baru program kehamilan ya untuk mencegah. Bukan hanya itu, kadang-kadang multi kongenital banyak. Kongenitalnya bukan hanya satu, bukan hanya hidrosefalus aja. Gitu. Iya, kadang-kadang Kalau bentuk yang torch jarinya, itu ya, Dok, iya, ya? bentuk jarinya Kebetulan ini. yang terserang kalau di otak ya hidrosefalus itu. Hidrosefalus, Dok, iya. ya. Oke. Jadi, Tapi kalau untuk keturunan bisa nggak, Dok? Mas? tidak, Tidak. itu bukan Tidak. penyakit menurun. Oh, itu bukan penyakit Bukan, menurun ya. bukan. Iya. Kalau ini, Dok, soalnya ada saudara saya yang juga memiliki keturunan hidrosefalus gitu ya. Saya nggak tahu apakah dia kena torch atau tidak karena Iya. memang tidak pernah melakukan tes seperti itu. Ya. Gitu. Cuman ketika dia masa kehamilan, dia apa ya, punya kayak kebun jamur gitu loh, Dok. Iya. Jamur, Iya. itu di dalam rumah. Gitu. Iya. Nah, sementara kan kalau kita tahu spora jamur itu ketika malam hari kan dia kayak Bertebaran. bertebaran gitu. Iya. Kira-kira bisa nggak, Dok, itu jadi penyebabnya? Kalau dari spora jamur sih saya belum pernah mendengar ya. Cuman yang sering ya virus penyebabnya. Virus yang diketahui yaitu bisa juga virus-virus yang lain. Oke. Toxoplasma, rubella, sitomegalovirus, hepatitis ya kayak gitu. Virus-virus yang menyebabkan. Dan itu yang baru ditemukan kan. Kalau virus-virus yang lain kita juga belum tahu. Oke. Biasanya pada hewan ternak, bukan pada jamur. Oh, hewan ternak. Iya, pet ya seperti Hewan monyet, peliharaan. iya hewan Monyet, peliharaan, anjing, burung, kucing, anjing, burung. kucing, ya. Burung juga ya, Dok ya? Oh iya, burung. Ayam berarti juga ya, Dok ya? Iya, kalau ayam kan banyak kan di luar rumah ya, yang sering dekat-dekat rumah itu kan itu. ah. Jadi itu yang harus Oh, dijaga kebersihannya. Kambing juga berarti ya, Dok ya? Kalau kambing saya belum pernah dengar. Itu yang paling Saya sering kambing itu. juga nggak berkutu ya, Dok ya? Iya. Iya, itu. Oke, kalau itu tadi dari janin ya, dari bayi gitu. Kalau untuk dewasa, seperti yang iya, judul kita kan, iya, Dok ya, iya. penyebab hidrosefalus Iya. pada bayi dan dewasa. Saya pikir hidrosefalus itu cuma pada anak saja, Iya. karena ya itu tadi mungkin karena struktur apa tulangnya yang masih lunak gitu kan ya. Jadi iya. kalau ada cairan yang membesar dia ikut membesar gitu. Iya. Jadi mudah terdeteksi oh ini anak hidrosefalus. Iya, gitu benar kan. banget. Tapi kalau untuk dewasa, ketika tengkoraknya ini udah maton seperti iya, itu, iya. itu bagaimana hidrosefalus bisa terjadi, Dok? Iya, itu. Jadi Mbak ini kan ini pinter banget ya. Iya, pertanyaannya itu langsung. Ya, jadi gini, kalau pada dewasa itu penyebabnya lebih banyak lagi, ya, lebih banyak lagi. Kayak kemarin yang saya operasi itu penyebabnya yang hari Senin itu adalah trauma, yang hari Selasa itu penyebabnya adalah tumor. Nah, Oke, jadi iya. benturan, trauma benturan gitu? Trauma itu kayak ya benturan kecelakaan kayak gitu. Iya. Trauma Dok. kepala. Iya. Dulu saya itu pernah jatuh dari Iya. tangga, Iya. jedok gitu. Ke belakang. Iya, terus saya akhirnya apa itu namanya? Vertigo. Vertigo. Iya, biasa kayak gitu. Kira-kira nanti saya kena hidrosefalus nggak ya, Dok? Ya, suatu saat itu Oh, saya iya. jatuh berapa tahun yang lalu gitu loh, Dok. Iya. Enggak, insya Allah. Alhamdulillah Tapi sendiri. berarti kan harus diberitahukan ke masyarakat gejalanya.
Oke, betul. Biar kita tahu kelihatannya gitu ya. Kalau pada anak-anak itu gejalanya sudah pasti kepala ukuran tidak normal, lebih Sebentar dari dok, sebentar. Kepala ukuran tidak normal itu begitu lahir langsung Begitu terlihat. Oh, langsung terlihat. langsung lebih dari 35 cm. Oke, kan kalau lahir diukur kepala, Iya, kepala ya. iya. Oke. Kalau mungkin sudah 40 cm atau apa, pasti dokter spesialis anaknya konsul ke saya tetap lakukan CT scan. Makanya saya pernah ada sampai 7 hari sudah saya operasi. Karena memang sudah Iya, terdeteksi tujuannya gitu ya biar ada perkembangan dari otak, biar otaknya tidak terlalu lama tertekan cairan. Betul. Otak itu kalau tertekan cairan tipis, bisa setipis koran. Jadinya Iya. nggak berkembang kan? Nggak Jadi kan berkembang. Ya, bisa jadi as soon as possible ya, secepat mungkin kita kerjakan, seret, langsung bisa. Harapannya mantel cerebral ya, jadi otak itu ada tetap bertambah bertumbuh lah gitu berapa ya. senti gitu. Iya. Jadi tidak ada Down syndrome karena hidrocephalus itu kayaknya Ya, ilmunya beda-beda. Down syndrome Oh, juga beda. diikuti hidrocephalus, tapi hidrocephalus biasanya diikuti dengan retardasi. retardasi. Tapi Oke. kalau retardasi enggak selalu Nggak harus selalu diikuti juga. dengan Ah. hidrocephalus. Itu kalau yang anak-anak gampang lihatnya dari luar, ya. Iya kan, kepala besar, vena-vena di Urat-uratnya ya, kelihatan semua gitu ya. Apalagi kalau dia nggak punya rambut gitu Iya, dok ya. bumbunya itu kan normalnya segini, dia bisa Oh. melebar gitu bumbunya kelihatan. Matanya itu kayak matahari terbit itu sunset matahari tenggelam. Menggantung Ya. gitu di Matahari bawah. tenggelam bukan matahari terbit ya, Oh. sunset fenomen namanya. Ke bawah Ke gitu bawah. ya, dok ya? Iya, Oke. jadi matanya nggak bisa melihat ke atas karena parietal nervus 6 di situ. Apa itu pada saya dapat lain itu? Iya, dan nervus yang nomor 6 di saraf kita itu tertekan sama cairannya jadi lumpuh gitu ya. Jadi matanya kayak Oke. Kalau pada dewasa itu ya nggak enak banget gejalanya. Jadi Karena bisa merasakan. iya pusingnya berat, terus penurunan kesadaran kalau yang mendadak ya. Kalau yang mendadak itu kesadaran bisa langsung menurun. Terus kemudian muntah, gejala-gejala peningkatan di otak itu. Jadi habis- kayak gagal otak gitu. iya, jadi muntah, jatuh, pusing. muntah, terus kesadaran menurun, terus tapi menurunnya itu gradual. Jadi beda kalau sama perdarahan karena ICH atau apa yang besar itu ya langsung ya. Kalau itu pertama awalnya sadar, lama-lama tidak sadar seperti itu. Terus bisa juga kalau pada kasus tumor karena kronik ya, jadi dia bertambahnya itu sedikit demi sedikit demi sedikit. Akhirnya dia tuh masih bisa kompensasi. Dia nggak mengalami penurunan kesadaran, tapi dia blind, jadi buta. Oh. Iya, seperti itu. Jadi gejalanya itu kalau pada orang dewasa tuh ya kalau pada orang dewasa tuh ya